Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersyukur dan bersukacita kita pada saat petang ini boleh dipersatukan Tuhan di tempat ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan, menyerahkan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, mari kita bersyukur. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Tuhan boleh hantar kami, gerakan hati kami untuk kami datang ke tempat ini Tuhan. Sungguh ucapan syukur kami yang tak terhingga dan mau kami sampaikan melalui pujian dan penyembahan kami sore hari ini. Biarlah waktu ini menjadi waktu milik Tuhan saja dengan kami, karena kami mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, dan kami mau menikmati sukacita yang tak terbatas berjumpa bersama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus kemuliaan. Kita katakan bersama.
kami di dalam Tuhan. Kami siap mengangkat pujian kami bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kita orang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama bersuka cita untuk Tuhan. Setiap hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Bersama
tapi bangkit. Dan kebangkitan yang memberikan kepastian kepada kami untuk kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini di dalam nama Yesus. Terimalah pujian kami, ucapan syukur, penyembahan kami, bahkan kehadiran kami. Kami menikmati firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami sama-sama diberkati, baik yang ada di basecamp maupun yang hari ini menikmati live streaming. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara kasih dalam Tuhan, saya membahas temanya kemarin keberanian, tapi hari ini saya menggunakan kata courage ya. Jadi artinya memang tidak hanya sekedar keberanian, tetapi kita mau belajar ketika Yesus bangkit sebenarnya bukan hanya sekedar punya jaminan untuk yang akan datang, kita juga punya satu keyakinan bahwa setiap apa yang difirmankan Tuhan itu digenapi. Firman-Nya itu betul-betul terlaksana, termasuk juga firman yang menyebutkan bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, setiap orang yang percaya seharusnya dengan peristiwa kebangkitan, kita harus memiliki iman yang besar ini. Artinya kita punya keberanian, tetapi juga bukan hanya sekedar berani, tetapi kita harus punya keteguhan hati, bahkan keperkasaan untuk menggapai apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena Tuhan tetap berkata, aku menempatkan masa depan, aku punya rencana masa depan itu bukan yang suram, tapi yang penuh dengan pengharapan. Jadi setiap orang, tidak ada yang dibedakan oleh Tuhan, kita punya masa depan yang baik, masa depan yang super. Nah, kalau toh itu tidak tercapai, seringkali bukan, dan jelas bukan karena Tuhan yang tidak adil, tapi seringkali karena kitanya yang tidak mampu untuk melewati setiap proses yang Tuhan berikan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ini tidak pernah dirubah janji ini. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kata firman Tuhan, jerih lelahmu atau jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya pasti akan ada hasilnya, pasti akan ada buahnya, pasti akan ada berkat, pasti akan ada penyertaan, dan pasti akan ada kita menikmatinya. Nah, saudara, permasalahannya kan bukan masalah Tuhan tidak memberikannya, tapi kadang kita kalah keberaniannya. Keberanian kita hilang, keteguhan hati kita hilang, karena kita melihat hal-hal yang terjadi. Tema kita tahun ini fokus on God, fokus pada Tuhan. Dan kalau Petrus waktu fokus kepada Tuhan, ketika Yesus katakan, waktu dia bertanya kepada Yesus, kalau engkau itu Tuhan, izinkan aku berjalan, izinkan aku datang kepadamu, kata Petrus. Nah, kata datang itu kan bukan di tanah datar, tapi di gelombang, di badai. Masih badainya masih ada, gelombangnya masih dahsyat, tapi kata Yesus kepada Petrus, ayo berjalan. Dan ketika Petrus pandangan hatinya, matanya semua tertuju kepada Yesus, maka ternyata Petrus bisa berjalan di atas gelombang air itu. Dan dia betul-betul bisa berjalan sampai kemudian dia mengukur dirinya, membuka mata jasmaninya, lalu fokusnya berubah sekarang tidak kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang ada di sekelilingnya, yang membuat kemudian dia menjadi tenggelam. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saudara, perhatikan di sini bahwa salah satu karakter yang dimiliki oleh orang besar itu adalah keberanian. Saya sampai heran saya mendengar sejarah bahwa waktu Bung Karno itu memerdekakan Indonesia itu dia masih belum punya rumah loh, Pak. Masih ngontrak. Tapi kok dia masih berani berkata atas nama bangsa Indonesia. Bayangkan, Pak. Ya, nggak punya rumah, masih ngontrak, pekerjaannya dia belum apa-apa, dia pemimpin PNI waktu itu, tapi masih dia berani berkata atas nama bangsa Indonesia. Ini kan membutuhkan keberanian. Kalau tanpa keberanian, saya pikir jangankan atas nama bangsa Indonesia, atas nama terah saja mungkin mikir gitu ya. Tapi ini atas nama bangsa Indonesia. Dan karena keberanian Soekarno-Hatta mengatasnamakan bangsa Indonesia. Dan yang paling hebat menyebutkan bahwa semua yang berhubungan itu akan diselenggarakan dengan cara saksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini peralihan dari Belanda, dari Jepang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kan keren sekali. Itu kalau nggak ada keberanian, dia nggak bisa.
Saudara perhatikan di sini bahwa ternyata ada sebuah penelitian dari 200 orang sukses yang ada di dunia ini. Ternyata dari semua yang penelitian itu mereka mendapati bahwa mereka adalah orang-orang yang berani bermimpi besar, orang-orang yang memiliki keberanian di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, nah tidak mungkin orang bisa berprestasi hebat, spektakuler kalau tidak ada keberanian. Dan Alkitab sudah memberikan contoh itu. Waktu Daud melawan Goliat, semua kan takut. Saul aja seorang panglima perang yang hebat. Saul kan raja tukang perang. Yonatan juga tukang perang. Semua yang ada di situ orang-orang hebat. Tapi hanya melihat Goliat saja mereka ketakutan. Dan bukan hanya mereka ketakutan, mereka ngumpet semua hanya mendengar Goliat teriak saja. Sampai dia bilang, kalau bisa mengalahkan aku saja sendiri, maka semua kami orang Filistin kalah. Sudah bayangkan? Dipikir mungkin kalau Goliat tingginya hampir 3 meter, pasti akan yang melawannya adalah tingginya yang 4 meter gitu ya, jagoannya kan begitu. Tapi ternyata yang datang jagoannya siapa? Daud, yang masih kemerah-merahan. Iya kan? Sehingga kakak-kakaknya bilang, mau ngapain kamu? Aku tahu jadi aku kelicikan hatimu. Sampai kepada Goliat pun, Goliatnya bilang apa coba? Anjing kah aku? Iya kan? Kenapa? Karena dia hanya membawa ketepel dan apa lagi? Batu. Apa? Batu kali. Batu. Ketepel saja anjing ke aku. Kenapa? Karena disepelekan. Saudara perhatikan. Tapi kenapa Daud punya keberanian? Ternyata Daud omongannya luar biasa loh perkataannya. Memang aku tidak membawa tombak dan lembing, tapi aku membawa nama Tuhan sekalian Arab. Ternyata Daud punya keberanian. Mengapa? Karena dia fokus sandarannya bukan kepada tubuhnya yang kecil, bukan kepada senjatanya yang hanya ketepel, bukan hanya kepada pengalaman perang. Wong dia tidak pernah perang, wong dia bawanya tongkat buat ini kok, buat domba. Yang jumlah dombanya tidak banyak, 2-3 ekor, bukan 23 ekor loh. Iya kan, 2-3 ekor tuh gambaran bahwa cuma wong sipik. Tapi ternyata Daud melakukan itu. Dan akhirnya apa? Goliat dikalahkan karena keberanian. Yang kedua siapa lagi? Kalau kita melihat tentang Yosua, Yosua itu menggantikan Musa. Dan orang yang dipimpin itu tegar tengkuk. Sekarang begitu dia iya, harus kata Tuhan dia boya untuk menggantikan Musa, yes dia mau. Yang dihadapi pertama kali apa? Alkitab mencatat Yordan banjir, dan banjirnya sampai meluber keluar. Dan mereka harus menyeberang. Tidak pernah belajar perang, harus menyeberang. Tentu di Yeriko itu kota berkubu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia punya keberanian. Ternyata dia keberanian yang dimiliki oleh Yosua itu kembali karena dia fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ketika dia berkata bahwa tabut perjanjian harus digotong oleh para imam, dan ketika imam itu menginjakkan kaki, maka kemudian air itu akan merebak. Yang ke atas, yang ke hilir akan ke hilir. Saudara perhatikan, dan dia harus mengumpulkan setiap batu yang diinjak itu dibuat suatu peringatan. Untuk memperingati apa? Bukan memperingati jadi berhala batu itu, tapi memperingati betapa Tuhan yang menyertai dia. Karena dia fokus kepada Tuhan, membuat dia punya keberanian yang luar biasa. Siapa lagi kalau kita melihat yang Gideon? Gideon itu ketika mau berperang, berapa orang yang menemani Gideon waktu datang? 32.000, iya kan? 32.000. Gideon yang dianggap orang paling kecil dari suku Benyamin, ternyata dia memimpin pasukan 32.000. Kata Tuhan bagaimana? Kebanyakan. Kamu ngomong siapa yang takut? Pulang. Ternyata yang pulang berapa? 22.000. Ternyata yang datang tuh mau melu-melu gitu. Gak punya keberanian, pulang. Tinggal 10.000. Tuhan bilang kebanyakan 10.000. Sekarang kamu uji lagi. Ternyata yang dibutuhkan bukan hanya keberanian, tapi juga etika. Karena untuk sukses itu bukan hanya kepandaian loh. Untuk sampai ke puncak itu kita dengan kepandaian, keahlian bisa. Tapi untuk mempertahankan posisi sukses dibutuhkan karakter. Maka ternyata yang dibutuhkan karakternya di situ. Lalu kata Tuhan, apa uji? Mereka kehausan. Coba uji di sungai. Suruh minum mereka. Minum, karena haus langsung blok-blok gitu. Nah, mokok bahasanya ya. Ya. Mereka tidak diberitahu bahwa yang mokok itu tidak akan ikut. Itu kan? Cuma dia bilang siapa yang minumnya pakai tangan begini.
Lalu ternyata yang minum pakai tangan itu jumlahnya hanya 300. Yang tidak minum pakai tangan pulang. Sekarang dia harus berperang melawan Amalek hanya dengan jumlah Midian, hanya dengan 300 orang. Kalau 32.000 suruh pulang, 10.000 saja masih kebanyakan. Kalau tidak punya keberanian, saudara tidak akan bisa orang Amaleknya. Jadi kita melihat bahwa di sepanjang sejarah ada begitu banyak Alkitab mencatat bahwa tentang keberanian, keteguhan hati, koreksi ini begitu penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan. Syaratnya bagaimana? Fokus kepada Tuhan. Nah, fokus kepada Tuhan inilah yang akan menghasilkan 5 keberanian dalam hidup kita. Kenapa? Kalau orang fokus kepada Tuhan, kita akan punya iman, punya keberanian. Bukan hanya sekedar kita mencanangkan lalu ada di belakang dia terus tiap minggu, tapi betul-betul kita punya keberanian. Makanya dalam buku yang akan kita terbitkan nanti pada saat ulang tahun itu, kasih karunia demi kasih karunia untuk meneguhkan fokus kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa Kejadian 7 ayat 5 dan 6, harusnya sampai 9 saya akan melihatnya. Kejadian 7 ayat 5 dan 6 berkata firman Tuhan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. 600 tahun dikurangi 120, jadi Nuh waktu itu umurnya udah 480 tahun, dapat perintah membangun kapal bahtera yang cukup panjang dan lebar. Dengan satu janji dari Tuhan bahwa dunia akan ditenggelamkan kalau tidak bertobat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kemudian Nuh diberi gambaran oleh Tuhan akan ada air bah, tetapi Nuh juga diberikan gambaran tentang kapal yang besar, yang bertingkat 3, yang mampu menampung seluruh binatang yang ada diciptakan di dunia ini oleh Tuhan. Saya yakin Nuh di sininya sudah dipenuhi oleh mimpi, udah bayangan. Jadi ternyata yang pertama adalah kita harus berani bermimpi dan melakukan hal yang besar. Ada terobosan. Tahun lalu kita kan punya tema Divine Breakthrough, terobosan ilahi. Nah, saudara perhatikan, ketika Nuh itu diberitahu oleh Tuhan, kalau baca ayat 5 tadi, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya gambarnya itu, sketsa tentang gambar itu semua sudah ada. Berarti di sini sudah ada, dia udah mimpi. Baru ambil kayunya saja sudah mimpi akan ada kapal yang besar. Berapa banyak kita ini kadang tidak bisa sukses bukan karena Tuhan nggak mau sukses, karena kita melihatnya biasa-biasa saja dalam hidup ini. Tidak mampu bermimpi besar, mau jadi apa? Lalu kemudian tapi ada juga orang yang berani bermimpi tetapi nggak melakukannya. Orang ini akan tidur terus karena dunia mimpi lebih indah dari kenyataan. Tapi dia akan bertindak, melangkah. Apakah Nuh langsung membuat kapal langsung ada papan-papannya? Tidak ada, saudara. Bayangkan saja bagaimana mau ada papan, penggergajian belum ada. Yang bekerja cuma berapa orang? 4 toh artinya. Mungkin dibantu dengan yang lain. Cuma Nuh 3 menantunya saja. 3 anaknya ya. Penantunya kan perempuan. Jadi dia ketika membawa kayu dengan ukuran yang 100 meter, membawa semua, bayangan dia itu bukan kayu. Bayangan dia itu adalah kapal yang besar. Saudara, berapa banyak kita ini kadang nggak berani bermimpi besar. Walaupun memulainya dari hal yang kecil. Ya. Banyak orang pengennya gede langsung gede. Begitu gede bingung, kenapa bingung kita? Cara pengelolaannya bingung. Berapa banyak orang yang berusaha, belum pernah punya pengalaman yang kecil, langsung besar hanya kolab, bangkrut. Saudara, mari kita mau belajar bahwa Nuh itu ternyata punya keberanian bermimpi besar, tetapi juga ternyata Nuh itu kemudian melakukan hal yang besar juga di dalam hidupnya. Dia berani melangkah dengan iman untuk mengambil kayu, menatanya, mempersiapkannya, dan yang hebat itu membuat kapalnya di mana? Di gunung loh dia. Di tempat yang paling atas membuat kapalnya. Artinya dia sudah punya keyakinan lagi bahwa di tempat inilah nanti terakhir orang akan bisa, siapa yang akan ikut. Ini keren, saudara. Kalau kita punya ini, kita punya mimpi, maka kita mau belajar untuk melakukan ini. Minggu yang lalu ketika ibadah wanita, contohnya adalah Insinyur Ciputra.
yang punya bermimpi untuk bagaimana Indonesia punya taman bermain untuk masyarakat yang terjangkau oleh orang banyak, tetapi dunia mengakui kehebatannya. Akhirnya dia membangun betul namanya Taman Impian Jaya Ancol. Bayangkan dari mimpi dia, ya dari sebelumnya ada yang namanya Disney, ya Walt Disney, yang dia punya mimpi juga membuat taman bermain yang komplit di situ, dari mulai orang tua dan anak. Dan akhirnya Ciputra mulai juga bermimpi. Sudah perhatikan, walaupun mungkin dari dulu Ancol itu kan sudah ada. Di Jogja juga perbatasan Kulon Progo juga ada Ancol, kan? Ya. Tapi nggak seternak anak, karena Ancolnya kan aja bendungan aja. Ancol ya. Saudara perhatikan, dari mimpi itulah makanya kita belajar hari ini, saudara. Ayo kita mulai punya angan-angan, tidak yang tua, tidak yang muda, seluruh pelayan. Kita jangan belajar hanya wis ngomong semene wae, tapi kita belajar seperti lagu mulanya biasa saja, berbincang seadanya. Jadi ada progres kenaikan di dalam hidup kita. Jangan kemudian wah terlalu bermimpi gitu ya, jauh, enggak apa-apa. Soekarno bilang bahwa kita ayo bermimpi yang besar. Ya, saudara, yang kedua, saudara, Roma 12 ayat yang kedua. Saya bikin ayat ini sudah hafal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, saudara, kita harus berani berubah. Nah, saudara, berubah itu sesuatu yang sangat mudah dikatakan, tapi sulit untuk dikerjakannya. Aku berubah itu gampang, ya apalagi kalau kita melihat kan Satria Baja Hitam berubah biasanya kalau ada masalah, kalau ada tekanan baru baik, itu butuhkan orang ya. Kalau semuanya sudah baik, lali sama orang yang menolong. Itu kadang-kadang berubah. Nah, saudara perhatikan, berubah itu ternyata dari bahasa Yunani dengan kata metamorpho, ya artinya berubah lalu kemudian menjadi kata metamorphose. Jadi terjemahannya dalam konteks berubah atau menjelma. Jadi kalau kita tidak berubah, kita kan nggak bisa menjangkau mimpi besar tadi itu. Saudara, kalau kita melihat ulat itu kan jalannya hanya uget-uget gitu ya. Ya kalau dari sini sampai ke Padejoko, ulat jalan beberapa lama itu nyampainya. Nyebrang jalan Solo saja sudah mati ya. Jangankan ke Padejoko lah, mau ke Muibit aja itu kira-kira berapa menit itu ulat jalannya. Sudah berarti kan? Ya, ulat. Tapi bagaimana dia kemudian bisa sampai ke Puri Hinalang ketika dia menjadi kupu-kupu? Karena dia kupu-kupu lah dia kemudian bisa terbang jauh. Dan untuk menjadi kupu-kupu itu tidak ujuk-ujuk dalam simsalabim menjadi kupu-kupu kan? Ada proses berdiam diri, ada proses dia kemudian mengekang diri, ada proses dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa, tergantung kepada nasib saja sebenarnya dia. Kalau udah jadi kepompong kan tergantung nasib. Kalau ada orang usil dibuang saja, tapi dia yakin betul. Ya, buktinya apa? Banyak kupu-kupu kok. Dan dari tadinya yang menakutkan itu kemudian sekarang jadi kupu-kupu yang lucu. Ya. Saudara perhatikan, itulah ulat, kecebong. Kecebong itu kan binatang yang kecil juga, anak katak. Tapi ketika dia kemudian pengen hidup di dua benua, dua alam ya, dia kan jadi katak. Cebong punya ekor, begitu jadi katak nggak ada ekornya. Jadi dia harus berubah juga. Kalau dalam begitu terus ya nggak bisa. Nah, banyak orang ini nggak mau berubah, pengennya berkati, pengennya berhasil, tapi kadang nggak mau berubah dalam hidupnya. Bekerja ya begitu terus, melayaninya ya kalau kita pelayanannya begitu terus, nggak berubah. Nggak ada satu lompatan besar untuk kita menjangkau sesuatu yang hebat, yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat, akhirnya nyanyinya ya hanya Allah kita heran dan besar katanya. Allah yang heranlah katanya. Allah yang cinta kita semua katanya, berkati dengan limpah katanya. Itu kan Allah kita besar katanya. Lalu Allah kita besar katanya. Ya katanya dia nggak pernah mengalami. Nah, Tuhan ingin kita mengalami. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada di desa, nggak ada di kota. Kalau kita setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkatinya. Nah, murid-murid Yesus juga sama. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, kan murid-murid itu penjala ikan. Tapi waktu Yesus panggil, mari engkau ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala
manusia. Yang kedua, yang ketiga, saudara perhatikan, kalau Matius 28, Matius 9 ayat 28 29 berkata begini. Setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta kepadanya dan berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mereka dan kata Yesus, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saya tertarik dengan kalimat terakhir, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kalau orang ditanya, "Kamu percaya Tuhan sanggup?" Pasti bilang nggak percaya. Tapi permasalahannya, apakah ketika percaya itu tidak sampai hanya sampai ke belief saja, tidak sampai ke trust. Nah, banyak orang percaya hanya belief saja, tidak sampai ke trust. Trust itu kan betul-betul mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan. Makanya kedua orang buta itu ketika ditanya, "Percayakah aku sanggup melakukannya?" "Ya Tuhan, aku percaya." Setelah itu dia mempercayakan dan membiarkan matanya dijamah. Lalu ketika dia mempercayakan, hatinya tertuju kepada Tuhan, Yesus bilang, "Jadilah padamu seturut dengan imanmu." Nah, kita jarang sekali fokus kepada keyakinan. Kenapa? Karena iblis akan ubah keyakinan kita. Kadang-kadang pikiran kita mengubah keyakinan kita, mata kita mengubah keyakinan kita. Makanya kita mengenal kata kecewa. Apa sih kecewa? Karena ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga kemudian orang menjadi kecewa. Seharusnya di dalam Tuhan tidak bisa begitu. Mengapa? Kalau ada seorang yang lemah, jangan kemudian dibuang, tapi harusnya bagaimana yang kuat menopang yang lemah, bagaimana yang ada kebolongan ini ditutup oleh orang yang mampu. Itulah di dalam tim pelayanan yang disebut dengan budaya saling melengkapi, saling menopang, saling membangun. Seperti dulu ada yang mainan gini, apa sih? Kelompok bolong. Apa? Kelompok bolong. Nah gitu ya, itu bak gitu ya. Ya gitu, itu kadang kuat banget. Ya, kalau kita pegang-pegangan juga berempat, kadang kita bisa mangkat orang. Makanya kita mau belajar di kata saling. Nah saudara, ayo kita fokus kepada keyakinan ini, bahwa kita yakin punya iman. Saya nggak bayangkan kalau Thomas Alva Edison untuk menciptakan lampu ini ternyata dia pernah mengalami kegagalan. Itu nggak cuma 10, 20, 30, 100, 1000, dia gagalnya 10.000. 10.000 kali gagal. Nah kalau kita kira-kira baru 10 kali gagal, masihkah kita masih berjuang? Males. 100 kali males, 1000 kali mutung gitu. Tapi ketika Thomas Alva Edison ditanya, "Kenapa kamu tetap berjuang menciptakan lampu?" Dia yakin katakan, semakin banyak kegagalan, semakin dekat keberhasilan. Semakin besar masalahnya, ketika kita berdoa, selangkah lagi jawaban itu akan ada. Itulah makanya ketika mengapa dia berani melakukan itu. Kenapa? Dia punya keyakinan bahwa aku bisa bersama dengan Tuhan. Saya bisa bersama dengan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, dulu saya berpikir bagaimana ya saya keliling Indonesia. Ya, kedalaman itu caranya piye. Kok sekarang bisanya lagi gitu. Saudara perhatikan caranya gimana, walaupun ketika harus melewati kedalaman 13.000 meter yang ngeri juga ya. Kenapa? Karena ada kapal, adanya speedboat. Ini pasrah doang ya, mau saya pakai pelampung gegem gini ya tetap aja ngeri lihat bening gitu, saudara. Dan belum lagi nakodanya bilang, "Kami pernah loh Pak tenggelam sampai tahunan langsung tenggelam ke badai." Waduh, mikir. Saudara perhatikan, tapi sesuatu yang luar biasa, kita bisa keliling, bisa begitu. Tak bayangkan kita dari Kerandul bisa kemana-mana itu, Tuhan izinkan. Kenapa? Kita punya keyakinan, kita punya mimpi besar. Nah sudah dikasih dalam Tuhan. Itu Thomas Alva Edison, Bartimeus, orang yang buta sejak lahir. Mau dokter pun tidak bisa karena butanya sudah sejak lahir. Tapi ternyata dia punya keyakinan, duduk di pintu gerbang Yeriko dan dia teriak terus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kira-kira dia teriaknya berapa kali? Banyak, sampai muridnya nesu. Marah murid-muridnya, ganggu guru, mau suruh berhenti. Semakin dilarang, ternyata Bartimeus itu nekat, semakin teriak. Beda dengan kita, semakin diloke malah semakin mutung. Ya gitu langsung was, apa orang ibadah-ibadahan, orang doa-doaan, orang pelayanan-pelayanan.
Wes gereja orang yang dipercaya, kafir, munafik. Padahal kita yang harusnya menjadi contoh di situ. Nah, semuanya pengen datang ke pagi gasik ibadah, ya kita datang gasik. Saudara, maka kadang ketika saya di satu daerah bingung malah. Loh, Abah sudah di sini. Emang kenapa? Loh, saya nginep di situ kok. Cuma di atasnya mau ibadah kayak ini. Biasanya Abah kadang-kadang ada pendetanya dari Om sudah mulai ibadah. Lah, saya bilang, ngapain saya ini justru belajar dari S. Bagio almarhum. Ketika saya nungguin beliau sakit, beliau melukis, dia bilang apa syaratnya, resepnya untuk bisa melawak. Apakah sudah punya idenya dari rumah? Belum, kadang-kadang nggak punya ide. Tapi ketika duduk di situ duluan, kadang-kadang dari orang yang datang, dari tuan rumah, saya dapat ide untuk lawakan tuh di situ. Sudah perhatikan kenapa? Karena saya datang 1 jam minimal sudah hadir. Lihat tingkah laku orang tuh kami bisa ceping ada ide-ide yang bisa dibutuhkan di situ. Kadang-kadang kita kan justru enggak ya kalau bisa. Saudara perhatikan, berarti ini sama dengan perempuan Kanaan. Udah pendarahan, tapi dia punya gairah. Dia punya mimpi, dia fokus kepada Tuhan, tidak peduli orang banyak mau menggagalkan dia. Sampai dia bilang, asal puja majubannya saja, aku akan sembuh. Artinya dia berani kemudian, berani fokus pada keyakinan, pada iman. Jadi ketika orang fokus on God kepada Tuhan, itu artinya kita harus fokus kepada keyakinan iman bahwa Tuhan pasti memberkati, pasti menolong. Makanya Tuhan pasti akan berikan kepada kita karunia iman. Yang keempat, saudara, kalau kita belajar dari Ester 4 ayat 16, ada kalimat yang disampaikan oleh Ester begini, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, kalau kita melihat tekad dari Ester ini luar biasa. Apa hubungannya puasa dengan surat? Padahal itu kan melanggar undang-undang, bukan waktunya untuk menghadap. Tetapi ternyata saudara, Ester berkata demikian. Artinya apa? Dia punya iman betul, dia fokus kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya fokus, orang fokus kepada Tuhan bukan hanya berdoa. Ternyata orang-orang yang fokus kepada Tuhan harus kelihatan dia berani ambil resiko. Orang kalau pengen bisa apapun juga pasti ada ngambil resiko, ada resiko. Ya, resiko apa saja saya pikir kita punya resiko. Ya kita mau pelayanan adanya motor ya resiko kehujanan. Pak kalau hujan di tengah jalan dah bagaimana? Minggir supaya tidak kehujanan. Ya, ada resiko semuanya. Ya saya perhatikan. Ya kalau kita melihat simbah-simbah yang naik motor ke keraton tidak pada pakai belangkon. Ya resikonya apa? Tangkap polisi, tapi polisi juga pasti akan didebat kok. Belangkon dengan helm lebih keras belangkon. Buktinya apa? Dibanting saja, coba helm dibanting, belangkon dibanting, yang pecah mana? Helm. Makanya saya tidak pakai belangkon. Saudara, berapa banyak orang nggak mau ambil resiko? Kenapa? Karena orang mikir. Nah orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan berpikir bahwa di tengah-tengah kesulitan, dia akan selalu melihat peluang yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam apapun juga. Ester hanya bilang kamu dan semua puasa ya, dan aku yang dalam juga akan puasa. Tetapi ada keberanian mengambil resiko. Kalau toh aku mati ya biarlah aku mati. Saudara, mengapa? Sebab bagi orang yang ada di dalam Tuhan, kematian itu kan bukan hanya pada saat bekerja, bukan hanya pada saat berjalan, bukan hanya pada saat kita berjuang, tapi duduk saja kalau memang waktunya mati kita mati. Tapi berapa banyak orang gak berani melangkah. Kenapa? Karena takut mengambil resiko. Penjahit itu kalau takut mengambil resiko gak akan pernah jadi penjahit. Ya, mengapa? Lah nanti kalau udah dipotongin gimana? Nyambung deh. Pak Joko kan suka jahit itu. Nanti kalau jahit udah dipotongin wah kleru gitu kan. Terus gimana? Ya resiko. Ada resiko semuanya.
Semua kita punya risiko, termasuk ikut asuransi juga punya risiko kok. Ya begitu sudah habis waktunya, aduh maaf, salah menjelaskan petugasnya. Lah wis rampung baru ngomong salah. Ya, saya sudah aman-aman, nanti saya dapat sekian. Ternyata plus dolarnya turun lagi, tambah lagi separuh aja nggak ada. Ya risiko gitu kan. Saya dulu nggak pernah mau ikut asuransi karena ada orang yang sangat dekat, ya sudahlah, hitung-hitung bantu dia gitu kan, bantu dia. Ya kemarin ada satu lagi, tak tanya gimana, diusulkan punya saya, aduh maaf om, kenapa? Langsung ke pusat aja. Waduh Tuhan, aku dulu beli itu karena kasihan sampean, bener sekarang kok dicuekin begitu aja. Saudara perhatikan, resiko, apapun punya resiko. Nah, kalau ingin berprestasi hebat, pasti harus ada resiko. Orang pengen pintar, resikonya ya harus belajar. Orang pengen bekerja dengan baik, ya resikonya juga harus belajar. Ingin profesional pasti harus banyak gagalnya kok. Tidak ada orang profesional tidak pernah mengalami kegagalan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya yakin ketika Umpri mau buat bonsai itu tidak gampang. Saya udah nyekolahkan setahun belum jadi ya. Resikonya besar itu. Salah motong udah jadi bagus, dipotong lagi kurang begini. Ya, persis banget kayak kalau saya luka ketika saya ada luka di sini, ternyata sama dokter bukan diobatin loh, langsung dibersihkan, dikerokin, ini sakitnya minta ampun gitu. Tapi kata dokter, kalau saya dan bapak nggak mau resiko sakitnya, nanti infeksi. Nah resikonya gimana? Mau nggak sakit infeksi atau mau sakit dulu tapi sembuh? Nah, kita pilih yang mana gitu? Saudara perhatikan, dua-duanya resiko. Apalagi kalau ketika melahirkan, di situ akan kelihatan. Kalau bapaknya ditanya ketika anak ibunya melahirkan dan ada dua-duanya harus salah satu harus dikorbankan, tanya pilih mana? Ayo kalau bapak-bapak pasti pilih istrinya yang selamat. Tapi kalau ibunya, biarlah saya yang korban, anaknya yang hidup. Jadi sebenarnya daya tahannya lebih kuat wanita daripada laki. Saudara perhatikan, Nehemia, Paulus juga mengambil risiko. Nah yang terakhir saudara, ternyata kalau kita fokus kepada Tuhan, kita ini juga kalau kita baca dari Roma 8 ayat yang ke-37, Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini sebelum bertanding saja, kalau kita fokus kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah menjadi pemenang. Kenapa? Karena kita menang, kita kan sudah ada bersama dengan Tuhan. Kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah sudah bersama dengan Tuhan. Kita sudah menang di situ, tapi Tuhan katakan lebih dari pemenang. Mengapa? Karena kita punya Allah. Kita orang yang bukan hanya menang di dunia, tapi sampai kehidupan yang datang. Nah, banyak orang Kristen ini kita rindu untuk menang, tetapi kadang-kadang kita tidak berani menang. Saudara perhatikan, ada orang berani mati, tapi yang hebat itu kan bukan berani mati, berani hidup. Kalau berani mati mah gampang, ya, tapi berani hidup itu yang berat. Saudara perhatikan, Raja Wali itu bisa umur panjang karena dia berani hidup. Di usia 30 tahun, 40 tahun dia harus semuanya udah tebal. Paruhnya sudah melengkung, kemudian kuku-kukunya sudah melengkung juga, bulunya sudah tebal. Bagaimana dia? Bukan berani mati dia pergi ke atas gunung. Kenapa? Karena dia berani hidup. Makanya kemudian dia mematuk-matukan paruhnya ke batu supaya paruhnya copot. Saya yakin jangankan ini ya, kuku copot saja sakitnya minta ampun. Padahal nggak ada dokter merpati di Raja Wali. Jadi perhatikan. Lalu dipatuk-patukkan dan patah. Nunggu sembuh dulu. Setelah sembuh kukunya dicakar-cakarkan dulu. Sampai sembuh kemudian kukunya tumbuh. Habis itu bulunya dicakar lagi. Sampai kemudian bulunya habis. Bayangkan di gunung tidak punya bulu pasti kemudian kedinginan. Nah kita pakai AC punya selimut saja masih kadang mengeluhnya. Orang kita manusia kadang panas ya mengeluh, hujan juga mengeluh, dingin mengeluh. Nah merpati dia Pak, panas mengeluh, dingin mengeluh, hujan mengeluh, kemarau mengeluh. Merpati ke gunung, saudara perhatikan. Kenapa? Dia bayangannya hidup bukan mati. Dan akhirnya paruhnya tumbuh, kukunya tumbuh, bulunya tumbuh lagi. Habis itu dia terbang lagi untuk menatap kehidupan yang hebat. Dan akhir dari kematian Raja Wali, sebelum mati, sejarah mencatat Raja Wali selalu pergi ke arah matahari terbit dan dia akan mati di sana. Beda dengan ayam kampung yang paling hebat, kemudian akhir kehidupannya di soto ayam kampung. Ya, itu kan akhirnya di situ saja.
Ya, itu kan puncak buah ayam kampung yang hebat, puncaknya hanya di situ. Tapi belum pernah kita melihat geprek Raja Wali. Ya, kenapa? Karena dia matinya kata dia berani hidup. Ya, apa? Ayam kota lagi apalagi. Wah, di sana sop ayam kampung, belum ada sop Raja Wali. Emprit itu ya karena yang kecil saja manusia ada di sana, namanya gulai, tongseng, emprit. Bayangkan saudara, udah aslinya itu namanya prit sebenarnya karena dari Bantul jadi emprit. Nah, saudara, kenapa manusia orang yang takut gagal? Berapa banyak orang yang takut gagal tapi ternyata juga takut menang. So ketika menang juga takut juga ada resiko. Nah, ciri-ciri orang yang takut menang adalah yang pertama, mereka tidak berani ngambil tantangan. Dia selalu mengeluh saja, ada alasan saja. Ya, alasannya banyak terus. Ya, ada kita ke gereja saja kan kita tahu ada 50 alasan tidak gereja. Iya kan? Ternyata punya alasan. Sebenarnya bukan gak ada kesempatan kok. Orang Wonosari itu kalau ke gereja ternyata daripada naik motor lebih cepat jalan kaki. Yang di daerah-daerah tertentu gitu ya. Kenapa? Jalan kaki lewat gunung celing nyampe. Naik motor harus muter. Mana itu pun ketinggalan nih kalau jalan itu. Ternyata jalannya harus naik turun. Saudara, yang kedua, saudara, mereka biasanya tidak berani mengambil peluang yang muncul. Terlalu banyak pertimbangan. Begitu ada peluang nggak mau diambil. Aduh, jangan-jangan GG kata orang Sleman. Ya, terlalu banyak pertimbangan. Saudara perhatikan, karena terlalu banyak pertimbangan, makanya istilahnya kan yang namanya kesempatan itu adalah seperti orang yang punya rambut di depan, di belakangnya tidak punya. Begitu lewat harus segera dipegang. Kalau tidak, megang belakangnya tidak bisa. Itu dewa kesempatan di Yunani begitu. Saudara, itu kenapa? Karena orang nggak mau ambil peluang. Aduh, saya mau pelayanan di sini, ya cuma satu bagaimana? Nah, saya dulu kalau nggak satu keluarga dilayani 4 tahun mungkin nggak bisa diberkati Tuhan sampai sekarang. Ya, kenapa banyak orang kan nggak jadi? Nah, yang ketiga, mereka merasa tidak mampu. Mengapa tidak mampu? Dia ngomong kok saya fokus on God kok. Dia nyanyinya Allah besar, tapi seringkali dalam pelaksanaannya dia mengukur diri, bukan mengukur hebatnya Tuhan. Daud itu kalau mengukur diri tidak akan berani melawan Goliat. Bagaimana mau tinju sama Goliat coba? Ya, Goliat 3 meter, Daud 1,5 meter. Gimana mau tinju uppercut? Paling cuma digini-gini, ayo gitu kan. Ya, tombak Daud itu tombak Goliat matanya saja 10 kilo, nggak usah ditusukkan loh. Iya kan? Suruh nahan tombaknya aja Daud udah keberatan kok. 10 kilo plus tangan Goliat. Kalau tidak ada keberanian, waduh, ternyata belum lagi Goliat itu pakai ketopong, pakai baju zirah perang. Bagaimana mau bisa mengalahkannya? Karena Daud itu ternyata ada peluang. Dari mana peluangnya? Orang pakai ketopong daerah jidat ini mesti kosong, plus daerah sini. Kan pakai baju perang rompi sini enggak. Makanya Daud cerdik banget. Ya, Daud kemudian ngambil batu. Alkitab bilang batu yang bulat dan licin. Kenapa? Karena kalau dilempar dia akan fokus batunya. Kalau batunya nggak bulat, belok. Ya kan? Makanya dia betul-betul melihat peluang di tengah-tengah kesedikitnya peluang, dia tetap ada peluang. Makanya batunya berapa yang diambil Daud? 5, nggak cuma 1. Begitu Goliat datang, dia langsung muter-muter terus. Yang dituju Daud bukan badan, yang dituju Daud bukan kepala, tapi yang dituju Daud jidatnya sini yang tidak pakai ketopong. Saya bilang keren ya zaman dulu tekniknya. Perhatikan berapa banyak kita ada peluang besar yang dipikir, waduh kok nek gagal piye, nek nggak ada yang beli bagaimana, kalau nggak jalan bagaimana, ya mandek kalau nggak jalan. Saudara perhatikan, ya itu mau belajar. Nah itulah makanya kalau kita tidak mampu, pura-pura itu suruh balapan dengan kancil wani kok. Ya bayangkan pura-pura jalan dengan kancil berani kok dia. Kenapa? Karena dia tahu kancil sombong. Dia tidur, ya kamu di sana. Lama-lama kancilnya tidur. Begitu tidur pulas karena di bawah pohon tidurnya. Pura-puranya jalan, kata ya begitu bangun kaget. Pura-pura sudah di garis finish. Kenapa? Karena dia punya keyakinan
Dia keren. Seandainya hujan pun dia tidak akan kehujanan. Kenapa? Rumahnya di bawah. Itu kan keren dia, makanya takutnya dia dua semuanya. Saya di Bontang ditanya sama di Kutai Barat, orang marah nanya saya, "Bapak tinggal di mana?" "Di rumah." "Nah, rumahnya di mana?" "Ditinggal." Saya ini nama serius. Saya juga jawabnya serius kok. Karena ibu nanya tadi apa? "Bapak tinggal di mana?" "Iya kan, tinggal di rumah." "Lah rumahnya di mana?" "Saya tinggal." Tidak di bawah, kura-kura. Nah, saudara, yang keempat, mereka tidak menganggap diri sendiri sebagai orang yang mereka selalu menganggap diri sendiri sebagai orang yang tidak layak. Nah, orang yang tidak mau maju dan tidak bisa maju ini karena dia selalu menganggap diri tidak layak. Tapi biasanya orang begini banyak kritiknya. Tapi ketika suruh tampil, waduh saya tidak layak, tidak bisa. Kalau menganggap diri nggak layak, kapan layaknya? Ya saudara, kapan layaknya? Di Alkitab itu yang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, hampir semua itu nggak ada orang yang layak dipakai. Ayo murid-murid Yesus, siapa yang layak dipakai Tuhan? Gak ada. Petrus itu begitu khotbah malah orang bingung. Loh, semua orang tahu dia murid Yesus dan dia tidak berpendidikan. Tapi karena dia murid Yesus, orang kaget. Kenapa? Khotbahnya kok bagus. Paulus, menurut orang kayak gitu tidak mungkin bertobat. Dia punya SK yang hebat kok. Tapi ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika nggak ada yang bela, Tuhan kasih Andreas yang bela, Barnabas yang bela. Saudara perhatikan. Bahkan penipu saja dipakai Tuhan untuk mencapai puncak daripada karir Yusuf. Yusuf kalau nggak ditipu juru minum, nggak akan pernah sampai di puncak. Kenapa? Karena kata juru minum, kalau kamu bisa menafsirkan mimpi dengan juru roti, nanti akan aku tolong. Tapi ternyata begitu juru roti mati, juru minum lari. Sampai akhirnya Fir'aun mimpi. Ternyata juru minum itu yang tadinya bohongin, sekarang dipakai Tuhan. Jadi ketika ada orang yang kemudian menurut kita itu jahat sama kita, kadang-kadang dipakai Tuhan untuk bisa justru mempromosikan kita. Saudara, mari kita belajar bahwa untuk menang, mengukir prestasi besar, kita harus punya keberanian. Kalau nggak ada keberanian, kita tidak akan pernah bisa menang. Nah, kita akan pernah bisa berhasil. Saudara, mari kita belajar hari ini. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Biarlah ini menjadi iman kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku tuh punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menerima janji Tuhan, kegenapan janji-Mu di dalam hidup kami melalui firman yang kami nikmati hari ini. Biarlah keberanian, keteguhan hati Allah berikan kepada kami supaya kami menggenapi firman yang Allah berikan kepada kami hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi kami, karena kami punya Allah yang tidak ada yang mustahil baginya. Kami berdoa bagi saudara kami yang hari ini sedang menghadapi pergumulan. Doakan kami yang hari ini punya pergumulan Tuhan,
Kami percaya semua kami ada di dalam skenario-Nya Tuhan. Kami ada di dalam pimpinannya Tuhan. Kami ada di dalam tangan Tuhan yang akan terus menuntun kami ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah kami tidak akan fokus kepada persoalan yang kami hadapi hari ini, kepada setiap kesulitan, tapi kami tetap fokus kepada Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, jadilah Kau menjadi pusat di dalam hidup kami, dan kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Berkati, kita akan terus rapat pertemuan, lalu kemudian kita akan berdoa.